Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya selaku perwakilan dari kelompok 1 pada mata kuliah Kebijakan Ekonomi Publik akan mempresentasikan mengenai konsep dan lingkup kebijakan publik. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Pada kelompok 1, ada saya sendiri, Rindiani Agustin, dan ada presentator pertama, Rizal Pratama, presenter kedua Rizal Fauzi, dan presenter ketiga sekaligus penutup oleh saya sendiri. Materi yang akan dipaparkan yaitu mengenai konsep dan lingkup kebijakan publik. Penelitian ini mengulas tentang peran dan pentingnya kebijakan publik dalam konteks pembangunan masyarakat. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk menggambarkan konsep, prinsip, serta lingkup kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan publik bertujuan untuk memperbaiki sistem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui proses formulasi, implementasi, dan evaluasi. Prinsip-prinsip seperti formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan digunakan sebagai landasan untuk mencapai efektivitas dalam kegiatan pemerintahan. Selain itu, artikel ini juga membahas aspek-aspek penting dalam sistem kebijakan publik, jenis-jenis kebijakan, serta model proses dan kelembagaan kebijakan. Nah, melalui pemahaman yang mendalam tentang konsep dan prinsip kebijakan publik, diharapkan upaya pembangunan dapat berjalan lebih efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Lalu sebelumnya adalah pendahuluan, bahwasannya pembangunan merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem dengan tujuan mencapai kemajuan. Ini melibatkan berbagai pihak dalam masyarakat yang memiliki beragam kepentingan namun saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Pembangunan dilakukan secara berkelanjutan oleh pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurut Taishan, kebijakan adalah hasil dari berbagai pilihan yang sangat terkait dan dihubungkan satu sama lain. Ini merupakan upaya pemerintah dalam mengatur kehidupan masyarakat dan kepentingan publik. Nah, untuk mencapai pembangunan yang optimal, pemerintah merancang kebijakan publik yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan utama dan menyelesaikan masalah di masyarakat. Kebijakan ini didasarkan pada landasan yang ada untuk menanggapi masalah yang dihadapi masyarakat. Tujuan utama kebijakan publik adalah untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang telah ditetapkan oleh para pemangku kepentingan. Nah, kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang dikeluarkan oleh badan pemerintah dan penjabatnya yang saling terkait. Keputusan ini merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan untuk melanjutkan tindakan yang diperlukan. Kebijakan publik dihasilkan oleh pemegang otoritas publik yang diamanatkan oleh masyarakat karena mewakili kepentingan banyak orang. Di negara modern, kebijakan publik difokuskan pada pelayanan publik dan peningkatan kualitas hidup. Namun, kebijakan ini juga harus memperhatikan dan mengakomodasi berbagai kepentingan yang beragam untuk mencapai prioritas yang lebih luas dan dalam pengaturan kepentingan umum. Nah, tanpa menunggu waktu lagi, kita langsung masuk kepada presenter yang pertama yang akan membahas mengenai bentuk dan tujuan kebijakan publik serta prinsip-prinsip kebijakan publik yang akan dipaparkan oleh presenter pertama kita, yaitu Rival Pratama. Pada Rival, disilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu bentuk dan tujuan kebijakan publik. Posisi suatu kebijakan hanya bersifat sementara dan merupakan aturan belaka. Kebijakan dapat menjadi panduan bagi pihak yang akan melaksanakannya dalam suatu kegiatan. Penting bagi kebijakan publik untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pihak agar berhasil. Secara instrumental, kebijakan publik adalah alat yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan dasar dari kebijakan publik adalah untuk menciptakan ketertiban di wilayah kekuasaan atau dalam menjalankan sistem publik. Kebijakan memberikan batasan dan aturan bagi masyarakat dalam implementasinya. Tujuan kebijakan publik dapat bersifat politis, ekonomis, sosial, dan hukum.
Secara politis, kebijakan digunakan untuk mendistribusikan barang atau jasa kepada masyarakat. Secara sosial, kebijakan bertujuan untuk menjaga ketertiban, mengatasi konflik, dan meningkatkan harmoni antar anggota masyarakat. Kebijakan publik dibentuk oleh lembaga pemerintah sebagai pedoman untuk berbagai kegiatan yang terkait dengan masyarakat atau warga negara. Implementasi kebijakan publik dapat memiliki dampak yang luas. Pembuatan kebijakan publik bukanlah tugas yang mudah, terutama jika kebijakan tersebut berpotensi menjadi hukum yang mengatur kepentingan publik. Dalam penyusunan kebijakan, keterlibatan pihak yang berwenang sangat penting. Kebijakan publik dapat disahkan dalam bentuk undang-undang, peraturan presiden, peraturan pemerintah, atau peraturan daerah, dan harus dipatuhi oleh warga negara. Pelanggaran terhadap kebijakan publik dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian ada prinsip-prinsip kebijakan publik. Pada dasarnya, kebijakan publik merupakan keputusan yang diatur oleh pemerintah dengan tujuan tertentu. Prinsip-prinsip kebijakan publik digunakan sebagai dasar untuk segala urusan pemerintahan guna menyusun dan mencapai efektivitas dalam kegiatan pemerintah. Untuk menciptakan kebijakan yang efektif dan efisien, terdapat prinsip-prinsip dalam pengelolaan kebijakan publik, yaitu yang pertama ada formulasi kebijakan. Ini melibatkan proses merumuskan kebijakan publik, yaitu bagaimana kebijakan tersebut dirancang dan disusun agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua ada implementasi kebijakan, mencakup tata cara atau langkah-langkah untuk menerapkan kebijakan publik yang telah diformulasikan ke dalam kegiatan atau program yang nyata. Yang terakhir ada evaluasi kebijakan, melibatkan tata cara untuk mengevaluasi keberhasilan dan dampak kebijakan publik setelah diimplementasikan, sehingga dapat menilai efektivitasnya dan menentukan apakah perlu dilakukan perubahan atau perbaikan. Melalui penggunaan prinsip-prinsip ini, diharapkan kebijakan publik dapat dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi dengan baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh pemerintah. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rizal Pratama selaku presenter pertama yang telah memaparkan tentang bentuk dan tujuan kebijakan publik serta mengenai prinsip-prinsip kebijakan publik. Jadi dapat dipahami bahwasannya prinsip-prinsip kebijakan publik itu ada 3. Yang pertama itu formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan, yang dimana 3 hal ini sangat penting adanya. Untuk selanjutnya akan dipaparkan mengenai aspek-aspek kebijakan publik serta mengenai lingkup kebijakan publik yang akan dipaparkan oleh presenter kedua kita, yaitu Rizal Fauzi. Kepada Rizal Fauzi disilakan. Kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk berbicara, setidaknya memaparkan sedikit materi. Saya di sini yang akan menjelaskan tentang aspek-aspek kebijakan publik. Pada dasarnya, pemahaman tentang kebijakan publik harus melibatkan berbagai sudut pandang dan beragam agregasi. Dalam penyusunan kebijakan publik, penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak memberatkan masyarakat dan lebih efektif serta efisien. Kebijakan publik dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, seperti ekonomi, sosial, hukum, politik, dan lainnya, sehingga kita dapat memahami konteksnya berdasarkan substansi masing-masing. Namun, dalam konteks substansi tersebut, politik dan administrasi negara memiliki konsep kebijakan publik yang lebih kompleks, terstruktur, dan berbasis pada peraturan pemerintahan daerah, undang-undang, serta peraturan berasal dari pemerintah. Dalam implementasi kebijakan publik, penting untuk memahami dasarnya dan prosesnya. Elemen-elemen penting dalam sistem kebijakan publik dapat memberikan dampak positif dan mengoptimalkan baik dalam proses maupun implementasinya. Elemen-elemen penting dalam sistem kebijakan publik mencakup yang pertama, lingkungan kebijakan atau policy environment, yang merupakan faktor-faktor yang mendasari konflik atau isu masyarakat yang memengaruhi proses kebijakan. Terus yang kedua, kebijakan publik atau public policies, yaitu keputusan-keputusan yang disusun oleh instansi-instansi terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga,
Pelaku kebijakan atau policy stakeholder yang merupakan proses memengaruhi atau dipengaruhi oleh individu, kelompok, atau organisasi. Aspek penting dalam sistem kebijakan publik mencakup aspek kesejahteraan, lingkungan, dan kelembagaan. Terdapat dua model implementasi kebijakan yang efektif, yaitu model linier dan interaktif. Model linier menekankan pada fase pengambilan keputusan, sementara model interaktif yaitu memperhatikan pergerakan yang terus-menerus dan melibatkan berbagai pihak dalam proses implementasi kebijakan. Selanjutnya yaitu tentang lingkup kebijakan publik. Ruang lingkup kebijakan publik meliputi berbagai aspek seperti metode penelitian proses kebijakan, hasil studi kebijakan, serta temuan yang berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan intelijensi saat ini. Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dengan realisasinya melalui kegiatan pemerintah. Implementasi kebijakan diperlukan untuk menangani dan menyelesaikan masalah kebijakan yang ada. 4 faktor yang menjadi sumber masalah dan prakondisi bagi keberhasilan implementasi kebijakan adalah komunikasi, sumber daya, sikap, birokrasi, dan pelaksana, dan struktur organisasi termasuk tata aliran kerja birokrasi. Berikut adalah beberapa poin terkait dengan kebijakan publik. Yang pertama, faktor-faktor strategis dalam perumusan kebijakan publik. Ada 3, yaitu faktor lingkungan. Yang pertama, faktor lingkungan yang mencakup sistem politik, sistem ekonomi, dan nilai-nilai sosial budaya. Terus selanjutnya yaitu tentang yang kedua yaitu faktor ekonomi yang terkait dengan kegiatan ekonomi di pasar dan perusahaan. Yang ketiga, faktor lingkungan yang memengaruhi implementasi kebijakan publik yang bersangkutan dengan masyarakat atau publik. Terus yang kedua ada jenis-jenis kebijakan publik. Ada substantif atau procedural, procedural policy. Terus yang kedua distributif, redistributive and regulatory policy. Yang ketiga material policy, yang keempat public good and private good policy. Yang ketiga model proses kebijakan. Yang pertama ada identifikasi masalah. Yang kedua agenda setting. Yang ketiga perumusan usul kebijakan. Yang keempat pengesahan kebijakan. Yang kelima pelaksanaan kebijakan. Terus yang terakhir ada evaluasi kebijakan. Terus selanjutnya ada model kelembagaan intuition atau intuition model. Kebijakan sebagai hasil dari lembaga. Terus yang terakhir ada model rasionalisme. Kebijakan sebagai pencapaian keuntungan secara sosial secara maksimal. Syarat yang harus dipenuhi untuk memenuhi kebijakan yang rasional meliputi pengetahuan tentang preferensi nilai masyarakat, alternatif kebijakan yang tersedia, konsekuensi dari setiap kebijakan, perhitungan rasio antara manfaat dan biaya, serta pemilihan alternatif kebijakan yang paling efisien. Sekian materi yang dapat saya paparkan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fauzi selaku presenter kedua yang telah memaparkan tentang aspek-aspek kebijakan publik dan tentang lingkup kebijakan publik. Materi pertama hingga terakhir telah dipaparkan dengan jelas dan lugas oleh presenter-presenter kita. Maka dari itu izinkan saya untuk membacakan kesimpulan bahwasannya dalam perjalanan pembangunan suatu masyarakat, kebijakan publik memegang peranan krusial sebagai instrumen utama dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi berbagai program dan tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai hasil dari berbagai pilihan yang kompleks, kebijakan publik diarahkan untuk mengatur kehidupan masyarakat serta mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Dalam landasan yang kuat dan didorong oleh prinsip-prinsip formulasi, implementasi, dan evaluasi, kebijakan publik menjadi tonggak dalam upaya mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Nah, ruang lingkup kebijakan publik meliputi berbagai aspek, mulai dari metode penelitian, proses kebijakan, hingga hasil studi kebijakan yang berkontribusi terhadap kebutuhan intelijensi saat ini.
Nah, implementasi kebijakan yang memerlukan koordinasi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan juga menjadi fokus utama dalam memastikan keberhasilan suatu kebijakan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang konsep, prinsip, dan ruang lingkup kebijakan publik, diharapkan upaya pembangunan dapat berjalan dengan lebih efisien dan efektif sehingga masyarakat dapat merasakan dampak positifnya. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa-apa yang ingin kami sampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Welcome back to next video.